Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini untuk sesi kali ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Ini teman gue sendiri. Namanya dia Nakia Salsabila. Gue sedikit cerita tentang dia ini ya. Halo Di. Halo Mir, apa kabar? Baik. Sekarang di mana lo? Sehat, sekarang lagi di Jakarta Mir. Oh, lagi di Jakarta. Berarti kita ini ya, beda pulau. Gue kebetulan lagi di Bali. Ini memang sekarang lo lagi kerja di e-commerce gitu kan ya, Di? Betul. Nah, gue sedikit cerita tentang dia. Jadi di sesi live after kampus ini, gue bakal cerita tentang pengalaman dia karena dia ini unik banget menurut gue. Dia itu salah satu teman gue yang lulusnya cepet banget dan langsung dapat kerjaan. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi pada sesi YouTube kita kali ini. Oke, Di gimana? Jadi lo tuh kan dulu, lo dari mana sih, Di? Lo asalnya di mana? Terus lo kuliahnya gimana? Boleh start dari situ deh, supaya nantinya kita bakal kebayang lo tuh kenapa bisa secepat itu dapat kerjaan. Gimana, Di? Boleh. Oke, jadi halo, nama aku Diana Nakia Salsabila, biasa dipanggil Dia. Asalnya dari, ini bingung nih kalau dibilang, asalnya dari Malang. Tinggalnya di Malang, dari lahir dari Malang, sekolah juga di Malang, tapi keluarga memang asal Bandung gitu. Sekarang lagi domisili di Jakarta dan lagi kesibukannya kerja aja sih sebenarnya. Kerja sama melakukan ya lo tau lah, gue banyak kesibukannya paling lakuin hobi-hobi gue kayak misalnya nyanyi atau enggak suka nge-spam di Snapgram. Lo pasti nge-skipin kan, gue yakin lo. Enggak. Gue ngikutin lo di semua. Jadi gue tuh sama dia tuh kayak bener-bener sefrekuensi gitu ya dia. Jadi kita tuh suka ngelakuin hal-hal yang di luar dari kerjaan kita gitu loh. Dari dulu ya dia. Ya just for fun sih, sebenarnya kayak semacam coping strateginya gue aja gitu kalau ada masalah. Iya gitu. Sih. Larian ya, kalau misalnya udah pusing, kita tahu kita larinya kemana. Benar. Setuju. Oke. Yaudah, boleh ceritain nggak, Di, selama lo kuliah itu lo ngapain aja kegiatan yang lo ikutin? Terus gue mau nanya, itu sebenarnya untuk karir lo sekarang ini itu menunjang atau enggak sih menurut lo? Oke. Kesibukan pas kuliah kayaknya sama aja ya sama lo juga, Mir, ya, aktif di berbagai kegiatan ya kan. Kalau jurnalis gitu kan, kalau gue lebih ke organisasi, kepanitiaan kayak gitu. Sempat jadi panitia acara juga di beberapa panitiaan. Mulai dari LO gue pernah nyobain, terus habis itu jadi panitia acara yang anggotanya, jadi ketuanya juga pernah nyobain. Terus kayak volunteering something, ngajar di sekolah juga pernah. Terus habis itu coba untuk social movement, join social movement, jadi MC di berbagai acara, ya acara kampus, acara eksternal juga, itu juga pernah. Intinya adalah gue nggak bisa diem, gue kayak udah emang nggak bisa diem gitu orangnya, jadi emang harus berkegiatan gitu, nggak hanya kuliah aja, tapi sampai sekarang pun ke bawah, Mir, sampai ada di dunia kerja, sampai ada di kehidupan pribadi pun kayak gitu juga sih kalau gue ya. Gitu. Kalau selama di kampus sih kegiatannya paling kurang lebih seperti itu sih, organisasi, kepanitiaan, volunteering, dan ikut-ikut lomba gitu. Berarti lo tuh ngikutnya bukan karena apa ya? Kalau misal ada kan orang yang gue ikut organisasi, gue ikut volunteer itu supaya gue ada portofolio, nextnya nanti gue bisa networking gue jadi lancar, terus gue bisa dapat kerjaan cepet. Lo ada kepikiran gak sih pada saat itu? Lo udah mikirin sejauh itu? Pasti sih kalau itu. Iyalah, pasti gini lah, Mir, maksudnya itu pasti akan jadi pertimbangan orang-orang yang nggak bisa diem kayak kita, Mir, ya nggak sih? Nextnya kita bakal punya networking, itu adalah kelebihan-kelebihan yang kita dapat ketika kita nggak bisa diem. Ya gitu kan. Nggak, maksud gue apa hal itu lo udah pertimbangin dari awal, Di? Maksudnya itu kan sebuah privilege, keuntungan. Pada saat lo ngelakuin itu lo udah pertimbangin nggak sih? Oh, ini gue bakalan bisa ini bakal bisa menunjang karir gue, atau lo ngejalannya ya udah lo nggak mikirin apa-apa gitu? Kalau bener ya, enggak ya. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue sebenarnya nggak di plan sih, Mir. Maksudnya untuk ikut gue harus ikut ini, gue harus ikut itu, nggak di plan. Cuma gue sadar banget kalau misalnya ketika gue ikut kegiatan A, B, C, D, E, gue bakal membangun networking gue lebih luas lagi kayak gitu loh, Mir. Jadi untuk planningnya enggak, tapi gue sadar bahwa manfaatnya ini
ke arah networking, ke arah portofolio, gue sadar terkait itu. Kayak gitu sih. Kalau diarahin, oh gue harus fokus di kepanitiaan sejenis ini, atau enggak gue harus fokus di bidang-bidang ini, enggak sih, enggak diarahin. As long as itu ngebuat gue sibuk, ngebuat gue ngerasa punya added value gitu, gue bakal lakuin sih. Menarik sih. Kalau gue sih dulu memang ngikut kayak organisasi, kepanitiaan, ikut volunteer dan segala macam. Memang pada saat itu gue nggak mikirin manfaat dan benefitnya jadi kayak gue jalanin aja karena gue ngerasa mumpung gue masih muda, gue cobain tuh banyak hal. Pada saat itu gue ngerasa kayak Iya gitu. benar-benar, gue Ya setuju sih. kan? Tapi makin gue kesini, gue makin ngerasa benefitnya. Jadi secara yang gak gue sadar, ternyata tuh ada manfaatnya juga gitu. Ternyata untuk karir sekarang, untuk ternyata apa ya? Gue ngerasanya gue banyak dibantu dari networking yang gue punya sih sebenarnya. Bener-bener. Tapi kan kalau ini ya, maksudnya lo aktifnya tuh tentang jurnalis ya. Lo emang passionate di situ atau gimana sih? Setahu gue lo jurnalis kan? Apa emang sengaja kecemplung nih gitu. Jadinya ya udahlah gue lanjutin gitu. Enggak. Nah, sebenarnya waktu gue kuliah, gue tuh memang aktifnya kan di jurnalistik kan. Tapi itu gue sukanya di jurnalistik kenapa? Di sebenarnya ada alasannya karena gue bisa ngobrol sama orang. Sebenarnya itu, gue bisa ngobrol sama orang, gue bisa tukar pikiran, gue bisa tahu apa yang gue nggak tahu, gue bisa ngobrol sama orang-orang. Gue waktu itu pernah sempat interview sama bukan dekan, rektor. Gue potong deh. Lo inget gak sih kita pernah interview di Iya, gue inget yang 1000 guru kan? Iya, 1000 guru. Iya, gue ngajaknya lo di. Iya, gue inget banget. Tahu-tahu gue bingung ya, sih kayak ini interview orang siapa, gue nggak tahu kan, nggak kenal juga. Gue nemenin Mira sih. Iya, gue ngajaknya lo itu, gue jemput lo di, inget nggak lo? Iya, benar. Ingat gue. Ya pokoknya gue sukanya karena gue bisa gue bisa ngobrol sama orang dengan modus gue mau interview gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya gue tuh pengen ngobrol aja, gue pengen cari tahu apa yang nggak gue tahu. Gue bisa interview sama rektor, itu kan kayak semua mahasiswa kan waktu itu kayak nggak bisa punya privilege lo bisa interview rektor. Gitu Iya benar. Tapi dengan gue jadi jurnalis, gue bisa dapat kesempatan itu sih sebenarnya yang gue suka banget. Kenapa gue selama kuliah gue memang fokusnya di jurnalistik karena sebenarnya alasannya itu di. Iya. Kelihatan kok dari lo orangnya begitu ya, emang nggak bisa diem juga gitu. Tapi kan lo juga selain dari ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, lo juga termasuk orang yang lulus on time nggak sih, Mir? Iya, tapi kan cepetan lo. Iya sih, cuma tuh menurut gue tuh masuk on time gitu loh. Jadi lo bisa making balance gitu between yang organisasi sama yang akademik gitu. Nah, gue tuh sebenarnya ada tips and trick sih, bukan tips and trick. Kayak gue tuh orangnya bisa mendeadline-kan diri gue di. Jadi ya have action plan. Iya. Jadi waktu gue organisasi itu gue pokoknya ngedeadline-in Januari gue udah nggak ikut apa-apa lagi. Jadi mulai start di Januari gue udah bisa fokusnya. Termasuk jurnalis ya? Iya, semua. Gue targetin Januari itu gue udah kelar kan, gue jadi PU kan, jadi kayak general headnya gitulah. Gue udah ngeset Januari gimana caranya, apapun caranya, karena kan waktu kuliah ribet banget nggak sih, Di? Kayak lo harus LPJ dan segala macam itu kan ribet banget kan prosesnya. Tapi gue udah gimana caranya, pokoknya gue bisa gak ngurusin organisasi start dari Januari. Nah dari Januari gue mulai fokusnya di skripsi itu sih. Jadi gue nggak mau kuliah gue telat karena gue ngikutin organisasi itu sih. Jadi gue pengennya dua-duanya balance sebenarnya. Tapi gue sama sih Mir, cuma kalau gue tuh lebih ke waktunya tuh tahunnya gitu loh. Jadi gue inget banget tahun 2018 gue bener-bener off semuanya. Jadi dari awal 2014 tuh kan kita masuk ya Mir ya. Kita masuk, terus habis itu ya kita masuk di akhir tahun, dimana kita belum bisa ikut macam-macam kegiatan kayak gitu kan. Gue fokus di ospek saat itu, ya kan. Baru tuh 2015, 16, 17 kita baru ikut-ikut banyak kegiatan organisasi, volunteering, terus habis itu ada juga perlombaan, beasiswa dan segala macamnya. Tapi 2018 gue bener-bener off Mir, bener-bener nggak ada kegiatan yang gue ikutin lagi. Gue juga 2018 awal kan ya? Januari.
itu gue bener-bener off, udah bener-bener kayak gue udah fokusnya nggak kemana-mana lagi di gue cuman gimana caranya gue bisa nyelesain skripsi itu doang yang ada di pikiran gue. I see. Then